Mitos tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bisa melihat kejadian luar biasa atau kejadian aneh saat Lailatul Qadar. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu Pak, biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon, juga nggak sujud-sujud. Di tengah beliau qiyamul lail, tiba-tiba keluar cahaya terang sekali di salah satu sudut ruangannya. Lalu cahaya itu bersuara, "Wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kau sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat, sehingga kau boleh tidak sholat karena kau sudah sampai pada tingkatan makrifat." Cahaya itu diludahi. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mitos yang kedua, yang barangkali ini juga banyak tersebar di sekitar kita ya, berkaitan dengan keyakinan saat Lailatul Qadar. Sebagian masyarakat kita kan punya keyakinan bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bisa melihat kejadian luar biasa atau kejadian aneh saat Lailatul Qadar. Itulah tanda dapat Lailatul Qadar. Sehingga kalau nggak melihat tanda-tanda seperti ini, berarti dia tidak mendapat Lailatul Qadar. Misalnya dia melihat pohon sujud, atau dia melihat tulisan Allah di langit, atau dia melihat bintang pindah, ya, ada meteor atau bintang berpindah, atau dia misalnya melihat apa kejadian-kejadian aneh, tiba-tiba keluar cahaya atau apa dan seterusnya. Dia meyakini yang berhasil dapat Lailatul Qadar adalah yang seperti itu. Dan ini tidak benar, Pak. Ini tidak benar. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian-kejadian luar biasa, harus melihat kejadian aneh. Kenapa, Pak? Sebab kita ini tidak diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu yang gaib. Walaupun terkadang ada sebagian di antara manusia yang Allah tampakkan hal yang gaib, tapi tidak semuanya. Baik, saya mau tanya, tahu hal yang gaib itu, atau begini, tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Sebagai manusia, Pak, tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Normal atau tidak? Ya, normal. Andaikan kita tahu hal yang gaib, kira-kira hidup kita gimana? Ya, susah. Contoh sederhana, Pak. Semua di sini kan punya rahasia, Pak, ya? Ustadz punya rahasia, Bapak punya rahasia, semuanya pasti punya rahasia pribadi, Pak, ya? Pasti, Pak, ya? Baik. Yang rahasia itu kita akan malu kalau ketahuan orang lain, betul? Baik. Andaikan kita semuanya tahu yang gaib, sehingga saya tahu rahasia Bapak Ibu semuanya, Anda juga tahu rahasia saya, kita semuanya bisa saling tahu rahasianya, kira-kira gimana, Pak? Gak berani ketemu. Aku tahu tadi kamu ngapain saja, ayo. Aku tadi tahu kamu ngapain aja, yang kamu buka apa tadi pas buka HP, coba gimana kira-kira? Gak bisa hidup nyaman kita, Pak. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah, Pak. Sehingga Anda bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sangat nyaman. Maka aneh kalau orang sudah diberi sifat normal seperti ini, tapi dia pengen abnormal. Abnormal abi ya, abnormal. Dia pengen gak normal. Jadi dia belajar untuk bisa mengetahui hal yang gaib. Itu tindakan gak normal semua. Nebak-nebak ini tindakan gak normal semua. Tahu jin itu normal atau tidak? Melihat jin itu normal atau enggak? Enggak normal ya. Sehingga tidak bisa melihat jin sehat, normal. Nyaman nggak? Nyaman, Pak. Kebayang nggak kalau kita hidup ini bisa melihat jin, Pak? Begitu Anda masuk toilet, katanya kan toilet itu banyak didiami jin. Masuk toilet, Masya Allah, ada ting gelantung di atas. Kira-kira bisa keluar nggak itu? Mungkin nggak jadi, Bu. Buang air. Kenapa? Ketakutan. Penampilan-penampilan yang demikian menakutkan mungkin ada di mana-mana. Orang lagi berkendara tiba-tiba ada yang nyebrang. Kaget nanti dia. Sehingga sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba saat dia tidak bisa melihat jin. Saya nggak bisa lihat jin. Dan saya tidak tahu rahasia orang lain. Saya nggak ngerti hal yang gaib. Dan bagi saya ini saya syukuri. Maka kalau ada orang yang ngaku Kiai A bisa lihat jin, ini bisa melihat aura orang lain, aduh ini nggak normal bagi saya.
Dan saya tidak iri sepeser pun dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Alhamdulillah saya nggak tahu dan saya normal. Karena melihat jin itu nggak normal. Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian beserta bala tentaranya di posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin, dan itu anugerah jemaah. Maka tidak ditampakkan hal yang gaib itu normal dan anugerah. Karena itu tidak harus ya. Kita terkadang kan ada sebagian orang pengen sesekali ditampakkan hal yang gaib. Buat apa? Ya saya biar punya kelebihan tersendiri. Itu bukan kelebihan. Ditampakkan hal yang gaib itu buat apa? Normal kamu seperti ini. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi itu bagian dari mukjizat. Kalau selain para nabi, cukuplah yang normal-normal saja. Yang penting kau bisa jadi orang yang bertakwa. Ada yang pengen belajar, lihat tuyul. Ngapain? Ya saya pengen ngerti tuyul. Buat apa ngerti tuyul? Saya pengen ngerti khodam. Saya pengen ngerti apa lagi? Perewangan. Sehingga nanti bisa cek khodam. Sekarang nggak penting cek khodam. Yang lebih penting cek saldo. Jadi hal-hal konyol seperti ini terjadi di masyarakat karena mereka bersinggungan dengan klenik dan aneka ramalan yang nggak jelas. Kemarin sempat viral ya, orang buka layanan cek khodam, sehingga tinggal ngirimkan nama, kemudian tanggal lahir, asal di mana, maka kami akan terawang dari jauh. Dan diterawang. Oh khodam Anda singa, yang ini khodamnya apa elang, yang ini khodamnya apa lagi dan seterusnya. Subhanallah. Dan kayak gitu dipercaya. Seperti itu dipercaya. Ini praktek merusak akidah. Baik. Kembali kepada tadi. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang bisa melihat kejadian-kejadian aneh tadi. Ini keyakinan nggak benar, Pak. Bukan syarat orang dapat Lailatul Qadar harus bisa melihat kejadian luar biasa. Karena gara-gara keyakinan ini membuat sebagian orang jadi putus asa. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu Pak, biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon, juga nggak sujud-sujud. Nah, tak lihat ke langit, nggak ada kata Allah, tulisan Allah nggak ada. Ya Bapak mau nyari apa? Ya barangkali ada tanda-tanda kalau aku dapat Lailatul Qadar, keluar cahaya atau apa. Nggak benar Pak. Semua yang beribadah di malam itu dia dapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam itu malam yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan dan rahmat bagi hambanya. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Maka semua yang beribadah di malam itu dia dapat pengaruh baik dari Lailatul Qadar, dilipatkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ditulis pernah mengatakan, Sa'id bin Musayyib itu siapa? Ulama tabi'in, gelarnya Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in, muridnya sahabat. Kana yaqul, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, man syahidal isya'a min lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya atau yang melaksanakan salat isya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan jatah yang dia ambil. Faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil jatah dari Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu, semalas-malasnya muslim, semalas-malasnya kita, andaikan saat Lailatul Qadar kita cuma sholat maghrib, isya, sudah maghrib terus tidur, isya terus tidur lagi sampai subuh, besok puasa.
Andai kan cuma itu yang kita kerjakan, kita tetap disebut dapat Lailatul Qadar sesuai dengan jatah ibadah yang kita lakukan di malam itu. Alhamdulillah Pak Ustaz. Yo, jangan jadi motivasi untuk bermalas-malasan. Tapi ini sedang menjelaskan seperti apa kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Az-Zarqani, faqad akhadha bihadhihi minha ay nasibahu min thawabiha. Artinya dia telah mengambil bagian dari pahala Lailatul Qadar sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dikit ya pahalanya dikit, tapi kalau banyak pahalanya bisa lebih banyak. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus melihat kejadian aneh. Misalnya keluar cahaya yang dia tampak cahaya terang, tiba-tiba di sudut ruangan saya kelihatan cahaya, Pak. Wah, ini Lailatul Qadar. Atau misalnya di kamar seperti ada wajah bercahaya. Waduh, ada wajah bercahaya. Ternyata istrinya sedang buka HP di kegelapan malam, sehingga wajahnya bercahaya. Sudahlah, nggak ada yang seperti itu. Karena bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar dia harus melihat kejadian luar biasa. Cukup kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar yang kita nggak tahu kapan tepatnya. Bisa malam A, malam B, malam C, yang penting di 10 terakhir Ramadan. Yang kemudian kita mengamalkan semuanya. Kita kerjakan amalan di seluruh 10 malam terakhir ini. Di malam ini saya kerjakan amal, di malam ini semuanya sampai malam yang terakhir. Insya Allah kita terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, saya punya cerita. Isya jam berapa? Nggak kelihatan. 31 cukup insya Allah. Baik, ini pernah diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Beliau termasuk di antara ulama ahli hadis Yordan. Beliau pernah menceritakan seperti ini. Abdul Qadir Al-Jailani, apa mazhabnya? Apa mazhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau ulama bermadzhab Hambali, bukan Syafi'i ya, mazhabnya Hambali. Pernah satu ketika beliau ini melakukan qiyamul lail. Di tengah beliau qiyamul lail, tiba-tiba keluar cahaya terang sekali di salah satu sudut ruangannya. Lalu cahaya itu bersuara, "Wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kau sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat, sehingga kau boleh tidak sholat karena kau sudah sampai pada tingkatan makrifat." Kemudian bagaimana sikap beliau? Cahaya itu diludahi. Beliau meludah ke arah cahaya itu. Praktiknya gimana Pak Ustaz? Tidak mungkin dipraktikkan ya. Intinya pokoknya cahaya itu diludahi. Dan akhirnya padam. Beliau mengatakan, "Ikhsa ya mal'un." Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Maka cahaya tadi redup. Tiba-tiba keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan lebih dari atau puluhan ahli ibadah dengan caraku seperti ini. Dan kau diselamatkan dengan ilmumu." Sebenarnya di sini ada gangguan yang kedua. Godaan kedua ini apa, Pak? Godaan ujub. Sehingga begitu dia gagal memberikan godaan pertama, digoda yang kedua. Kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Itu mungkin kalau orang nggak waspada, berarti memang aku orang berilmu. Setan saja mengakui, Masya Allah. Setan saja mengakui kehebatanku. Wah, aku memang top merkotok. Yes, mari yes. Karena dia merasa dengan cara itu maka setan bisa mempengaruhi dia untuk ujub. Tapi Masya Allah, Abdul Qadir diselamatkan oleh Allah. Dan beliau mengatakan, "La laisa bi ilmi walakin bi fadlillah." Bukan karena ilmuku, tapi dengan karunia Allah. Itu kalau orang hidup zaman sekarang, Pak, mengalami situasi seperti itu, Masya Allah, langsung jadi khotib. Seketika berubah jadi Ustadz Kibar. Dia punya banyak cerita yang mungkin akan disebar di berbagai macam stasiun televisi, jadi viral. Cuman sayangnya nggak ketangkap CCTV. Jadi dia mungkin hanya bisa cerita. Karena di masyarakat kita orang begitu percaya kalau orang cerita tentang hal-hal gaib yang nggak jelas,
Ya, bahkan dipercaya banyak orang walaupun dusta. Apalagi di akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai zaman penuh penipuan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dituduh pengkhianat, pengkhianat dituduh amanah. Pengkhianat dianggap orang yang atau diberi amanah. Ya. Anda merasakan zaman itu kan? Mungkin ya?